Halo teman-teman semua, balik lagi di Tutor Aja Online Course. Kenalin, nama saya Jocelyn. Hari ini saya bakal bawain materi financial accounting yang fokusnya di closing entry. Yuk, kita langsung masuk aja ke materinya. Jadi, kalau dalam accounting cycle, closing entry ini merupakan tahap terakhir dari accounting cycle kita. Jadi, sesudah kita bikin journal entry, kita bikin adjusting entry, dan terakhirnya kita ada bikin laporan keuangan. Setelah kita bikin laporan keuangan itu, kita bakal bikin si closing entry ini. Nah, jadi si closing entry ini merupakan tahapan terakhir dalam accounting cycle sebelum kita mulai periode baru. Di mana dalam closing entry ini kita bakal menutup akun-akun temporer, atau dengan kata lain tuh kita membuat saldo akun-akun temporer ini menjadi nol. Jadi di dalam akuntansi itu ada dua jenis akun. Yang pertama kita sebut sebagai akun temporer, yang kedua kita sebut sebagai akun permanen. Nah, akun temporer itu contohnya ada semua akun revenue, semua akun expense, withdrawal, dan juga dividen. Sedangkan kalau akun permanen itu ada all asset account, terus semua liability account, dan ada equity. Nah, yang dalam dunia penutup ini yang akan kita tutup adalah si akun temporer ini. Karena nanti akun temporer ini sesudah kita tutup, bakal kita akumulasin dan masuk ke dalam saldo equity. Jadi di awal tahun nanti kita tahu saldo equity kita tuh posisinya ada berapa. Nah, kenapa juga dia ditutup? Jadi biar kita tuh bisa misahin antara expense dan revenue tahun ini dengan expense dan revenue tahun depan. Jadi dasarnya simpel banget closing entry ini. Intinya kita cuma mau bikin saldo si akun temporer ini tuh jadi nol. Nah, gimana sih cara kita bikin dari nol? Caranya adalah kita tuh ngurangi angka sesuai saldo mereka di posisi yang berlawanan. Posisi yang dimaksud itu maksudnya saldo normalnya. Selanjutnya kita masuk ke tipe-tipe closing entry. Kita bakal mulai dari tipe closing entry buat perusahaan partnership. Jadi tipe yang pertama itu ada namanya menutup revenue. Nah, menutup revenue ini caranya tinggal kita debitin aja, karena saldo awalnya si revenue ini kan kredit. Jadi kalau mau kita nolin saldonya, maka harus kita debitin. Nah, tapi pasangannya di kredit ada apa sih? Pasangannya di kredit nanti ada yang akun namanya income summary. Atau kalau yang dulu pernah dengar itu namanya ikhtisar laba rugi. Nah, income summary ini cuma muncul di closing entry aja, dan dia nanti juga bakal ditutup di closing entry. Jadi, tipe 1 ini menutup revenue dengan cara kita debitin revenue, dan di sisi kreditnya kita taruh income summary, sesuai besaran si revenue-nya. Contohnya seperti ini. Revenue di debit, dan income summary-nya di kredit. Lalu sekarang kita masuk ke tipe yang kedua. Kalau tadi tipe pertama kita menutup revenue, di tipe kedua ini kita bakal menutup expense. Kalau nutup expense, caranya tinggal kita kreditin aja si expense-nya. Dan pasangannya di debit ada income summary. Tapi yang bikin beda di sini adalah expense itu kan ada banyak nih. Bisa kayak dalam satu periode itu kita bisa punya banyak jenis expense. Ada salary, terus ada utility, segala macam. Nah, kalau menutup expense, itu semua harus kita tulisin satu-satu, baru nanti totalnya kita masukin ke income summary di debit. Seperti ini. Jadi ini adalah gambaran yang lebih jelas gimana income summary dalam bentuk ledger. Nah, kalau misalkan posisinya net income, kita dapatkan income, nanti saldo akhirnya di ledger income summary akan berada di sisi kredit. Sedangkan kalau kita mengalami net loss, posisi saldo akhir income summary akan berada di sisi debit. Kenapa bisa begitu? Jadi, sisi debit dari ledger income summary itu mewakili expense, sedangkan sisi kredit dari ledger income summary mewakili revenue. Karena kan tadi revenue kalau tutup kita debitin, terus di sisi kreditnya muncul income summary, makanya saldonya masuk ke credit income summary. Begitu juga dengan expense. Jadi, kalau income summary debit lebih besar daripada kredit, berarti perusahaan itu mengalami net loss. Sedangkan kalau income summary debit lebih kecil daripada kredit, berarti perusahaan itu mengalami net income. Lalu kita masuk ke tipe ketiga. Tipe ketiga ini kita menutup si income summary. Nah, yang ditutup di sini tuh berarti net income sama net loss-nya, bukan nutup equity. Karena equity itu kan akun permanen. Kita nggak mungkin nutup equity. Kalau kita tutup equity, berarti perusahaan kita tuh bangkrut. Perusahaan kita tutup. Nah, jadi kalau kita net income, berarti income summary-nya bakal kita taruh di debit, dan owner's capital-nya bakal kita kreditin. Sebaliknya juga kalau kita net loss, income summary-nya bakal kita kreditin, dan owner's capital bakal kita debitin. Ini menunjukkan adanya pengurangan atau penambahan dari modal perusahaan. Contohnya seperti ini. Kalau misalkan ada 2 orang
yang punya perusahaan itu berarti ditulisin capital Budi nama berapa, capital Andi tambah berapa, sesuai dengan perjanjian perusahaannya. Mereka mau baginya 50-50 atau 70-30, 60-40. Nah, selanjutnya kita masuk ke tipe keempat. Di tipe keempat ini kita akan menutup withdrawal atau penarikan prive. Nah, caranya dengan kita kreditkan aja. Pasangannya di debit itu ada owner's capital. Tapi ketika kita nutup withdrawal ini, kita harus lihat siapa yang melakukan withdrawal. Karena walaupun ada dua orang yang punya perusahaan, bukan berarti mereka berdua bakal selalu naik withdrawal. Bisa jadi yang naik withdrawal cuma satu gitu. Contohnya begini. Ini kasusnya kalau cuma si Andi aja yang melakukan withdrawal. Jadi capital Andi dikurangin di sisi debit dan withdrawal di sisi kredit. Nah, ini tuh menunjukkan bahwa capital si Andi itu berkurang akibat ada withdrawal. Ini contoh yang kedua tuh kalau misalkan dua-duanya melakukan withdrawal. Nah, bisa dilihat kalau Andi dan Budi ini withdrawalnya angkanya beda. Jadi mengurangi capitalnya juga beda. Kalau Andi withdrawalnya 2 juta, berarti capital Andi cuma dikurangin 2 juta. Begitu juga Budi withdrawalnya 3 juta, maka capital Budi dikurangin 3 juta. Nah, selanjutnya ada tipe closing entry for corporation. Jadi, kalau buat perusahaan corporation, untuk tipe 1 dan tipe 2-nya itu sama aja. Nah, yang berbeda adalah di tipe 3 dan tipe 4. Di tipe 3 ini menutup income summary juga. Yang bikin beda adalah pasangannya. Kalau tadi dalam perusahaan partnership itu kita masukinnya ke dalam owner's capital, di sini pasangannya adalah return earning. Jadi kalau perusahaan net income, maka income summary-nya bakal didebit. Nah, yang dikredit adalah return earning. Begitu juga kalau net loss, income summary-nya bakal kita kreditin, di return earning-nya itu ada di debit. Seperti ini. Nah, tipe terakhir itu menutup dividen. Kalau tadi di partnership itu kita nutupnya withdrawal, di corporation itu kita nutupnya dividen karena perusahaan corporation tuh bagi hasilnya berupa dividen. Nah, ini tuh caranya tinggal kita kreditin aja pasangannya sama return earning. Seperti ini. Ini tuh menunjukkan adanya perubahan modal dari si perusahaan corporate tersebut, di mana perusahaan corporate ini mengalami pengurangan modal akibat bagi dividen. Nah, after closing entry kita harus ngapain sih? Jadi setelah kita bikin closing entry, kita bakal bikin yang namanya post closing trial balance. Sama seperti ketika kita udah bikin ledger, ketika kita udah bikin adjusting entry. Sesudah kita bikin closing entry, kita bakal bikin yang namanya post closing trial balance. Jadi trial balance sesudah kita closing. Berarti isi dari trial balance ini hanya sisanya aset, liabilities, dan juga capital. Karena withdrawal, dividend, dan expense revenue kita udah kita tutup semuanya. Kalau di perusahaan partnership, berarti isinya aset, liabilities, dan capital. Sedangkan kalau di perusahaan corporate, sisanya itu ada aset, liabilities, share capital, dan return earning. Contohnya seperti ini. Jadi segitu aja sih buat materi closing entry hari ini. Jangan lupa buat follow Instagram kita @tutor.aja. Dan jangan lupa juga buat like, comment, and subscribe di channel kita. Thank you so much for watching. Semoga video ini dapat membantu kalian.